Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Nur Hasanah, NPM 247828042. Di video kali ini saya akan melakukan praktikum konfigurasi HSRP atau Hot Standby Router Protocol menggunakan Cisco Packet Tracer di modul 9. Di sini kita bisa melihat ada topologi terdiri dari 2 router dan beberapa switch, dan ada beberapa PC sebagai end device. Konfigurasi ini digunakan untuk menyediakan redundansi gateway, sehingga jika satu router mengalami gangguan, router lain dapat langsung mengambil alih peran sebagai gateway tanpa mengganggu konektivitas jaringan. Sebelum masuk ke konfigurasi, saya jelaskan terlebih dahulu konsep dasar HSRP. Apa itu HSRP? HSRP adalah protokol milik Cisco yang memungkinkan 2 atau lebih router bekerja dalam satu grup untuk menyediakan satu virtual IP address. Virtual IP inilah yang intinya digunakan oleh PC sebagai default gateway, bukan IP fisik dari salah satu router. Sekarang, saya mulai dari router pertama. Saya klik router, masuk ke tab CLI, lalu masuk ke mode privilege dan konfigurasi global. Setelah itu saya masuk ke interface yang terhubung ke jaringan lain, biasanya fast internet atau gigabit ethernet. Pada interface ini saya pastikan IP address sudah dikonfigurasi sesuai dengan jaringan yang digunakan. Setelah IP address interface dikonfigurasi, saya mulai mengaktifkan HSRP. Saya tentukan nomor grup HSRP lalu mengatur virtual IP address yang akan digunakan sebagai gateway oleh end device. Virtual IP ini harus berada dalam satu jaringan yang sama dengan IP interface router. Selanjutnya saya mengatur priority pada router pertama karena router ini akan dijadikan router utama atau active router. Saya set priority-nya lebih tinggi dibanding router kedua. Selain itu, saya juga mengaktifkan fitur prem agar router dengan priority lebih tinggi bisa kembali menjadi aktif jika sebelumnya sempat down. Setelah konfigurasi pada router pertama selesai, saya beralih ke router kedua. Langkah yang sama dilakukan seperti router pertama. Kemudian saya mengaktifkan HSRP dengan nomor grup yang sama dan virtual IP address yang sama seperti pada router pertama. Setelah kedua router selesai dikonfigurasi, saya melakukan verifikasi HRSCP. Saya menggunakan perintah show untuk melihat status HRCP pada masing-masing router. Dari hasil verifikasi, kita bisa melihat router mana yang berstatus aktif dan mana yang standby. Selanjutnya, saya pindah ke sisi PC. Saya klik PC, masuk ke IP configuration, dan memastikan bahwa default gateway diatur ke virtual IP address HRCP, bukan ke IP fisik router. Ini sangat penting karena mekanisme failover HSRP bisa berjalan dengan baik. Setelah itu saya melakukan pengujian dengan ping dari PC ke alamat tertentu, misalnya ke router atau ke jaringan lain. Jika ping berhasil, berarti konfigurasi berjalan dengan normal. Untuk menguji fungsi redundansi, saya melakukan simulasi kegagalan. Saya mematikan interface pada router yang berstatus aktif. Setelah itu saya kembali mengecek status HRCP di router kedua. Maka router kedua akan berubah status menjadi aktif dan mengambil alih peran gateway. Dari sisi PC, koneksi jaringan tetap berjalan tanpa perlu mengubah konfigurasi apapun. Nah, sebagai kesimpulan, praktikum ini menunjukkan bahwa HRCP sangat penting untuk meningkatkan keandalan jaringan. Dengan menggunakan virtual gateway, jaringan tetap dapat akses meskipun salah satu router mengalami gangguan konfigurasi HRCP. Memastikan ketersediaan layanan jaringan tetap terjaga. Dengan demikian, konfigurasi HRCP pada paket tracer telah berhasil dilakukan dan diuji sesuai dengan skenario praktikum. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.